sekarang kita ke tamarin, ya tamarin latihan-latihan. Ya ini tadi kita sudah sedikit murojaah ya, murojaah kosakata. Sekarang kita ke tamarin, ya tamarin artinya latihan-latihan. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu yang ada di sini. Ini cara menjawabnya, silakan anak kasih kebebasan untuk menjawab. Yang penting menjawab pertanyaan. Atau kalau mau bisa sesuai dengan yang ada dalam percakapan di atas. Ya, baik. Kita mulai dari Bu Novi. Nah, tafadhali Bu Novi, raqam wahid. Oke. Perintahnya bisa ya, jelas. Perintahnya adalah ajib, ya. Jawablah anil as'ilah, pertanyaan-pertanyaan al-atiyah. Al-atiyah artinya berikut. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, oke, lanjut. Man antuna? Ya. Nah, jawabannya gimana? Siapa kalian ya? Nah, siapa kalian? Siapa kalian? Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Nah, ahsanti ya. Jadi jawabannya man antunna, siapa kalian? Ya, kemudian mereka menjawab kami ya, nahnu banat. Kenapa nggak pakai bintun tapi kau banat? Karena banyak ya. Ya, nahnu banatus syaikhi. Ya, kami anaknya Syekh Abbas ya, namanya Abbas. Syekh yang bernama Abbas. Nah, ahsanti. Raqam isnain. Ya, isnain ke samping. Oke. Kita ke Bu Bulan berarti. Tafadhali Bu Bulan. Aina umukunna? Aywa, aina ummukunna? Naam. Ummuna Ummuna, oke. fil Ummuna bait. fil bait. Ahsanti. Ummuna ya, fil bait. Oke. Jadi menjawab pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan aina itu biasanya nanti kalau dalam jawaban ada fi ya. Aina ummukunna ya, ummuna fil bait. Aina abukunna, abuna fil madrasah, abuna fil mazra'ah, dan seterusnya. Pasti ada kata fi ya, karena menerangkan tempat. Nah, ahsanti. Raqam salasa. Tafadhali Bu Diana, tafadhali. Aina baitukunna? Nah. Baituna fil, boleh bebas ya Ustaz ya? Ayo, boleh bebas. Baituna fil Bekasi. Fi Bekasi ya. Okay. Baituna fi Bekasi. Jadi sini tidak pakai alif lam ya. Fi Bekasi. Ya. Nah, ahsanti. Aywa, fi Bekasi. Ya, ahsanti. Jadi tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu kalau ada dari orang Arab pakai alif lam, maka kita pakai alif lam ya, seperti Al-Yaban ya. Filipin, orang Arab itu pakai alif lam, Al-Filipin ya. Kemudian tidak semua tempat mereka pakai alif lam. Ya, nah, ahsanti. Berikutnya rakam arba'ah. Ya, rakam arba'ah. Yang nomor 2 jawabannya apa Ustadz? Ummuna, oke. Nomor 2 tadi. Ummuna Fil bait. Fil bait. Ya, fil bait. Ya, ummuna fil bait. Syukron Ustadz. Naam, afwan. Taib. Aina ummukunna? Ummuna fil bait ya. Naam, ahsanti. Berikutnya rakam arba'ah. Bu Budi, tafadhali. Aina akhawakunna? Akhukunna. Akhukunna. Ya, jadi di situ wawunya sukun. Ya, wawunya sukun. Misalnya saya berusaha untuk nggak ditulis-tulis Ustaz. Oh, masya Allah, ahsanti. Berusaha, kalau tidak nggak semua. Ya, berusaha. Kalau tidak ditulis berarti harus sering diulang. Ya. Kalau ana sarankan begini. Kalau mau ditulis pakai pensil, ya, kemudian dibaca lagi, kemudian berusaha untuk, tapi difoto dulu ya, difoto dulu, sebelum dihapus difoto dulu, kemudian dibaca. Kalau ragu, kemudian lihat yang sudah difoto. Seperti itu. Karena kalau tidak menulis sama sekali juga nanti akan kesulitan nanti. Ya, memang harus ada ditulis dulu. Nah, ahsanti. Taib. Aina ahukunna? Nah.
Di mana saudara-saudara kalian? Aywa, di sini saudaranya berapa orang? Satu, Banyak. ya. Hah? Satu. Akhu, ya. Oh, Kata kun. akhu itu dari kata akhun. Ya, ini Hah? coba kita tanyakan sekali lagi. Kenapa di sini kata akhun ada huruf wawunya? Ya, kita murojaah lagi ya. Kenapa kata abun atau akhun ya Jamak tiba-tiba ya? dalam kalimat pakai waw? Jamak ya belum. Ustaz ya? Jamak belum. Silakan ada lagi jawaban yang lain. Karena dia sebagai mudhof. Hmm. Ya, mudhof. Ya, masih ingat itu mudhof? Mudhof itu penggabungan kata. Ya, dua kata digabungkan menjadi satu makna. Akhu sama kunna menjadi akhu kunna ya, saudara kalian. Ya, maka ini akan muncul huruf wawunya. Ya, begitu pula dengan kata apa? Kata abun. Ya, abun kalau dia sendirian kita tulis abun, seperti itu ya, abun. Tapi kalau kita sudah mulai bilang bapakmu, ditambahkan huruf K misalnya atau huruf Ki, ya, Ki, maka dia akan berubah menjadi bukan abun lagi tapi Abuka. pakainya abuka, abuki, abuna. Begitupun dengan kata akhun. Akhun, akhuka, akhuki, akhuna, akhuhu, akhuha, dan seterusnya. Ya, akhukunna ya, saudara kalian. Aina akhukunna? Nah, Ini saudaranya dua, Ustaz? Satu aja. Ya, karena dia berasal dari kata ya. Karena berasal dari kata apa? Akhun. Akhun artinya satu. Ya, satu saudara. Nah, tunggal ya, bentuknya tunggal. Nah, berarti nggak mudeng sih, tapi oke nanti juga. Kalau jadi, satu gitu. Nah, Ahsanti. Oke, kalau belum belum paham kita ulang. Jadi akhun, apa arti akhun Bu Budi? Akhun saudara. Saudara. Oke. Sekarang Akhun kita harus saudara. ya, akhun itu saudara. Sekarang kita harus ingat dalam bahasa Arab kalau disebutkan dalam bentuk tunggal itu bermana satu. Saya kita tanya, baitun. Kalau disebutkan baitun artinya kan rumah. Satu rumah. Ya, tapi jangan kita pernah lupa bahwa kalau orang Arab menyebutkan satu bentuk tunggal, maka dia bermana satu. Ya, karena kita punya bentuk jamak nanti. Ya, bentuk jamak dari kata akhun apa? Ikhwan. Ya, ada ikhwan, ya, ada ikhwanun atau ikhwatun. Ya, ada dua jamak bentuk jamak dari kata akhun. Ya, akhun berarti satu. Tetapi kata akhun ini ketika dia nyambung dengan kata kunna, ya, orang Arab nggak bilang akhukun. Nah, tapi dia bilangnya apa? Akhu. Ya, akhukun. Nah, seperti itu ya. Jadi dia nggak bilang akhukunna, tapi akhukunna. Pakai huruf waw. Pertanyaannya kenapa? Ya, ini memang dari sononya begitu. Ya, memang dari sananya, dan ini tidak semua kata ya. Hanya ada 4 kata dalam bahasa Arab. Ya, yang satunya memang pakai waw. Ada 5 tapi 4 yang kita ambil. Nah, lanjut. Aina akhukunna? Ya. Di mana saudara kalian? Ayo, di mana saudara kalian? Fi, gitu ya, pakai fi. Langsung fi nggak apa-apa ya, Ustaz? Boleh langsung menjawab fi, boleh. Atau kita mau ulang lagi? Kita mau ulang. Nah, kalau ditanya saudara kalian, kita jawabnya saudara kalian lagi apa saudara kami? Saudara kami. Ya, saudara kami. Berarti jawabannya akhuna, saudara kami. Oke. Akhuna fi. Ya, bisa dijawab bebas nggak apa-apa. Fi baiti. Fil bait. Ya, fi baiti apa fil bait? Fil baiti. Fil baiti. Oke. Ya, di rumah itu ya, fil baiti. Ya, fil baiti. Ya, ahsanti. Akhuna fil baiti. Ya, saudara kami ada di
ada di rumah itu. Nah, ahsanti, sahih. Taib. Berikutnya, rakam khamsah. Nah, Bu Novi, tafadhali. Nah, tafadhali. Mic-nya belum nyala ya. Nah, oke, belum. Oke, taib. Mungkin ada sesuatu dulu ya. Kita ke Bu Wulan dulu berarti. Iya. Oh, ada. Ada Bu Novi, ada? Ada Bisa? Ustaz. Oh, ada. Taib. Tafadhali. Rakam Aina. khamsah. Nah. Aina madrasatukunna. Benar nggak Ustaz? Aywa, aina madrasatukunna. Naam, ahsanti, sahih. Ma'nahu? Di mana sekolah kalian? Aywa, di mana sekolah kalian? Ya. Jawabannya? Jawabannya Sekolah kami, berarti sekolah kami di sekolah kami madrasatuna madrasatuna, oke. Fi fi madrasatuna, oke. fi syari. Madrasatuna fi, ini tempat ya, nama tempat ya, di Indonesia kah, di Jakarta kah, ya gitu bisa. Aina madrasatukunna, ya. Fi Bekasi. Fi Bekasi, nah ahsanti ya. Madrasatuna fi Bekasi ya. Bekasi. Tapi tulisannya kita tulis Bikasi ya. Bikasi. Tapi kalau bacanya harusnya tetap kita baca Bekasi. Ya, cuman orang Arab biasanya nggak bisa huruf E dia. Ya. Bikasi. Ya. Tapi kalau sudah sering dengar bisa. Ya. Semuanya gitu ya. Jadi intinya kalau banyak mendengar akan bisa insya Allah ya. Banyak bahasa pun bisa. Yang penting dengan mengandalkan pendengaran. Oke, berikutnya rakam sittah. Ya, Bu Wulan, tafadhali. Ada habatun ila madrasatil yauma. Naam. Naam, dhahabna wa raja'na. Aywa, naam ya. Naam. Ya. Dhahabna wa raja'na. Ya. Oke, bentar. Kalau misalkan la gitu Ustaz. Aywa, la ya. Ma dhahabna wa ma raja'na. Ya. Adhabatunna ilal madrasatil yauma. Oke. Coba kita kasih pakai whiteboard ya. Nah. Jawabannya kan adhabatunna. Ya, adhabatunna ilal madrasatil yauma. Ilal madrasatil yauma. Ya. Adhabatunna ilal madrasatil yauma. Nah, jawabannya kalau kita na'am tadi ya. Zahabna Wa raja'na. Zahabna wa raja'na. Zahabna wa raja'na. Ya. Tapi kalau la tinggal tambahkan huruf apa? Ma. Zahabna wa ma raja'na. Ma zahabna. Ya. Ma zahabna wa ma raja'na. Atau tinggal itu atau aja. Misalkan langsung ke misalkan gini Ustaz. Zahabnya aja ya. Ya, ma zahabna. Saya di rumah gitu Ustaz. Aywa, la. Ya. Adhabtuna ilal madrasatil yauma. La. Kami di rumah aja berarti kami di rumah aja berarti Nahnu fil bait. Nahnu fil bait. Ya, bisa. Nahnu fil bait. Kita kalau jawab pakai kata kerja juga. Hal adhabtuna ilal madrasatil yauma? La. Baqaina fil bait. Baqaina fil baqiya ya baqo. Bukan baqaina tapi baqina. Ya, baqina fil bait. Kami menetap di rumah. Atau kita mau jawab dengan tadi jawaban bulan, dhahabtuna ilal bait ilal madrasatil yauma? La, nahnu fil bait. Faqat, ya. Kami di rumah aja,
Ya, kami di rumah aja. Ya, nahnu fil baiti faqat. Faqat ya, faqat itu artinya aja, gitu ya. Faqat. Ya. Nah, ahsanti. Ya. Baik. Nuwasil, kita lanjut. Ya. Tadi terakhir tadi ya. Fakot apa jadi Ustadz? Faqat itu aja. Aja. Oh. Ada faqat, ini aja. Faqat. Ya, tulisannya faqat. Anda tulis warna biru di sini. Faqat. Ya. Faqat. Ya. Aja gitu, aja. Ya, hadza faqat. Ya, ini aja. Ya, nahnu fil baiti faqat. Ya, kami di rumah aja. Ya, dan seterusnya. Taib. Oke, nuasil, kita lanjut. Taib. Soal, ada pertanyaan, silakan. Ya. Di sini nanti kita akan lihat dalam latihan, ya, kita akan lihat kata-kata atau grammar, ya, kaidah-kaidah yang akan kita pelajari. Ya. Jadi yang kita akan pelajari itu semuanya ada dalam latihan. Nah, oke, sekarang kita ke latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua ini adalah anis al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Ya. Anis itu dari kata annasa yu'annisu mu'annas ta'nisan. Artinya apa? Mu'annaskan. Ya, jadikan mu'annas. Jadikan mu'annas al-mubtada. Ya, jadi mubtadanya disuruh jadikan mu'annas. Ya, di sini kalau kita lihat antum mu'annasnya apa? Antunna. Ya, antunna. Antum itu kalian laki-laki, antunna kalian perempuan. Nah, di sini kita akan dilatih bagaimana cara merubah kalimat yang tadinya mubtadanya laki-laki, ya, kemudian kita rubah menjadi muannas. Ya, muzakkar muannas. Annis, ya. Annisil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Muannaskan mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut. Nah, contoh di sini misalun, ya. Contoh antum tullabun, kemudian dirubah menjadi antunna tolibatun. Ya. Perhatikan di sini kata tolibatun, ya. Jadi tidak boleh kita pertahankan di sini tulab juga. Karena tulab ini untuk jamak yang ya, untuk yang laki-laki. Ya, dari tolibun menjadi tullabun. Ya, jadi antum tullabun. Ya. Kalau di sini kita bilang antunna kemudian kita bilang tullabun, orang tersinggung. Ya. Karena kenapa? Antun, apakah kalian murid laki-laki? Kan begitu artinya. Ya. Antunna tol. Ya, tanyanya ke perempuan tapi pakai untuk yang laki-laki. Ya, ini tidak benar, ya. Jadi harus sinkron, ya, harus cocok dalam pemakaian kata ganti dan juga tentang apa kita menanyakan itu. Ya. Antunna tolibatun. Ya, bisa ya? Oke, kita akan mulai dari terakhir tadi Bulan, ya? Iya. Ya, oke. Kita akan ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Raqam wahid. Kalau Bu Ami mau menjawab, bilang, ya. Nanti kita kasih satu soal. Belum, Ustaz, masih bingung. Oh, belum. Bingung yang mana, Bu? Semuanya. Ini ganti jadi mu'annas. Oh, ganti. Oke, ya. taib. Nah, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat di sini latihannya. Nah, tafadhali Bu Diana. Antum mudarisuna. Aywa, antum mudarrisuna. Nah. Sekarang kita rubah menjadi Antuna mudarisatun. Nah, ahsanti, sahih, ya. Antunna, ya. Tunna. Oke. Oke, ini kita tulis gede aja, ya. Nanti kita akan hapus. Antunna, ya. Antunna mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Ahsanti, sahih, ya. Kenapa mudarrisatun? Karena kita, ya, dari kata mudarrisuna, muannasnya adalah mudarrisatun, ya. Antum mudarrisuna, apakah kalian mudarrisun artinya apa, Bu Diana? Guru. Guru, ya. Apakah kalian para guru?
Ya, sekarang kita rubah menjadi antunna. Antunna mudarrisatun, apakah kalian para guru? Sama, ya, cuma yang diajak bicara di sini perempuan. Nah, ahsanti, sahih. Ya, jadi di sini memang ada bekal ya, bekal mufradat ya, bekal kosakata cara merubah yang tadinya mudzakkar ya, ini mudzakkar kemudian kita rubah menjadi yang muannas. Nah, oke, kita lanjut raqam isnain. Kita ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Antum atau ba'u Atibba'u ya, atiba'u aywa. Antum atibba'u. antum atiba'u, Aywa. apakah kalian Para dokter. Ayo, apakah kalian para dokter? Sekarang kita rubah ke ya. Antunna tobibatun. Aywa, tobibatun, ahsanti, sahih. Ya, antunna tobibatun. Ya, tobibatun. Ya. Jadi atibba itu bentuk muannasnya adalah tobibatun. Ya, tobibatun ini sudah punya informasi awal. Ya, kita sudah hafal sebelumnya. Nah, ahsanti, sahih. Atibba'u ya, tobibatun. Nah, berikutnya Ustadz, saya nggak apa sih Ustadz, tapi saya memperkirakan nih ada toba kayaknya tabib nih gitu loh. Ya, ahsanti. Memang dari awal memang kita sudah di itu ya. Ada apa namanya? Ada pola sebenarnya. Tolibat, kemudian mudarrisat ya, tobibat ya. Ada apa namanya? Ada polanya ya. Tapi itu biasanya memang ada informasi awal ya, walaupun mungkin Bu Budi tidak merasa menghafal tapi pernah mendapat itu ya. Dia tersimpan dalam memori, pun kita nggak tahu kapan masuknya ya. Nah, ahsanti. Jadi memang tapi kalau kita telusuri secara pemahaman ya, pemahaman pembentukan kata itu ada caranya sebenarnya. Dia punya pola ya. Tolibatun kan dari kata apa? Tolibatun. Tolibatun kan bentuk mufrad ya, bentuk tunggal. Kemudian kalau kita mau jadikan bentuk jamak kan tinggal kita buang ta marbutoh, kemudian tambahkan alif dan ta. Jadinya liba ya, jadinya tolibatun. Saya cuma ingat huruf-hurufnya itu terdiri dari beberapa huruf apa dan apa gitu. Ya, saya kan nggak jauh ya Ustaz. Ya, nggak jauh-jauh dari situ pokoknya ya. Nah, itu berarti sudah mulai dapat ya bagaimana cara pembentukan kata ya, karena kita sudah tahu di sini ada huruf to ya, ada huruf ba ya. Pokoknya ada huruf to ba ya, tinggal mau dibikin bagaimana dia ya, sudah ada informasi awal. Nah, ahsanti. Baik. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa bisa membentuk seperti itu juga ya. Sekarang yang berikutnya ini kita ke Bu Novi berarti. Nah, tafadhali Bu Novi, raqam 3. Antum ikhwatu Hamidin. Aywa, antum ikhwatu Hamidin. Ya, sekarang kita rubah menjadi antunna ikhwa apa? Ya, ikhwa itu nanti dari harus kita kembalikan ke dalam bentuk itu dulu ya. Atau langsung. Ikhwa itu kan untuk yang mudzakkar. Ya, untuk jamak yang muannasnya berarti menjadi antunna akhwat. Ya, benar. Ya. Akhwatu Hamidin. Ya, antunna akhwatu Hamidin. Ya, ma ma'nahu? Apakah kalian saudaranya Hamid? Aywa, saudara atau saudari-saudarinya. Saudarinya Hamid. Ya, saudari-saudarinya Hamid. Ya. Apakah kalian saudari-saudarinya Hamid? Antunna akhwatu Hamidin. Ya, nah, ahsanti. Kalau di sini memang harus dihafal ya. Jadi ikhwa itu bentuk tunggalnya apa? Akhun ya. Nah, akhun bentuk muannasnya apa? Ukhtun. Ya, ukhtun. Ukhtun itu satu saudari. Nah, ukhtun bentuk jamaknya tadi apa? Akhwat. Akhwat. Ini kita sudah sering pakai ya, akhwat.
Ya, akhwat. Ya, akhwat itu sebenarnya apa? Jamak ya. Jadi sebenarnya salah kalau kita bilang dia seorang akhwat. Seorang akhwat ya. Akhwat itu kan bentuk jamak ya. Nah, tayyib. Tapi nggak apa-apa ya, itu untuk urusan orang Indonesia ya. Tidak Udah bercampur. tidak bercampur, kita tidak Ustaz, campur. jadi kan itunya ahun. Jamaknya jadi Jamak dari kata ikhwatun itu kan bentuk jamak. Mufradnya apa? Akhun. ahun. Oh. Ya, begitu ya. Nah, akhun ini bentuk muannasnya apa? Kalau akhun kan saudara laki-laki. Kalau bentuk saudara perempuan berarti ukhtun. Ya. Ukhtun. Ini memang harus dihafal ya, tidak punya pola untuk pembentukannya, memang harus dihafal. Tidak seperti mudarrisun menjadi mudarrisatun. Ya, tidak ada begitu ya. Ini memang harus akhun, ukhtun. Ya. Kemudian ukhtun bentuk jamaknya apa tadi? Akhwatun ya. Akhwat ya. Bukan akhwat tapi akhwat. Ya, jadi kho-nya ya benar. Oh, kho-nya bukan ini ya. Bukan sukun. Bukan sukun ya. Ya, jadi dia terbaca ya. Kho-nya itu terbaca akhwat ya, akhwat. Nah. Jadi antuna akhwatu Hamidin. Nah, antunna akhwatu ya. Di sini akhwatu ya. Yang tadinya tanwin ya kita rubah menjadi akhwatu. Kenapa? Karena mudhaf. Ya, mudhaf Hamidin mudhafun ilaih ya. Masih ingat kaidah mudhaf ya, tidak boleh apa? Pantangan daripada mudhaf apa? Ada dua. Pantangannya ada dua. Tidak boleh alif lam ya. Tidak boleh bertanwin ya. Bukan alif lam mim ya. Alif lam mim itu alif lam ya. Nah, ahsanti. Baik. Bisa ya? Oke. Sekarang kita ke tadi tadi Bu Novi ya. Raqam arba'ah, berarti kita ke Bu Bulan, tafadholi. Iya, raqam arba'ah. Nah. Muslimuna. Oke, yang nomor 4-nya dulu dibaca sebelum dirubah. Nomor 4. Ya, nomor 4 dibaca. Antum muslimuna. Oke. Sekarang bentuk muannasnya. Antuna muslimatun. Aywa, ahsanti. Antunna ya muslimatun. Aywa, ahsanti, sahih. Antunna muslimatun ya. Muslimatun. Oke, bentar. Ya, antunna polanya sama dengan mudarrisatun ya Ustaz. Mudarrisatun ya, muslimuna muslimatun, mudarrisuna mudarrisatun. Nah, ahsanti, sahih. Tun. Ya, antunna muslimatun. Ya. Seperti itu ya, bisa? Oke. Masih ada lagi nggak? Nah, masih banyak ya, masih ada 3 lagi. Ya. Masih ada 3. Taib. Kita lanjut berarti ke Bu Diana. Tafadholi Bu Diana. Raqam 5. Antum a'mamu mahmudin. Ayo, antum a'mamu mahmudin. Ya, sekarang kita rubah menjadi ini kan muzakkar. Paman ya. A'mam ya, paman-paman. Ya, paman-paman. Yang itu kan digantikan muannas. Berarti kan pamannya nggak jadi, Ustaz. Pamannya kenapa dijadikan? Kan antuna. Digantinya itu kan antuna. Antuna, benar, antunna. Digantinya bibi bukan kan? Paman gitu. Paman kan laki-laki, muzakkar, jadi muannas jadi bibi gitu. Ya. Jadi bibi, berarti jadi bibi. Bibi kan? Benar. Ya. Apa ya? Ya, dari a'mam ini kita kembalikan ke bentuk awal dulu ya. Jadi caranya a'mam ini bentuk tunggalnya apa? Ammun. Ya, ammun. Ini satu paman. Ya, paman, satu orang. Nah, bentuk muannas dari kata paman apa? Ammatun. Ammatun. Ya, jadi kita sudah dapat nih antara muzakkar dan muannas tapi dalam bentuk tunggal. Sekarang untuk yang muannasnya dalam bentuk jamak. Ya, bentuk jamaknya kan tinggal hapus ya. Caranya kita pangkas ini ta marbutonya
ya. Kemudian tambahkan alif dan Alif. ta. Ya, alif dan ta menjadi apa? Ammatu. Ya. Gitu caranya. Mudarrisatun, mudarrisatun, ammatun, ammatun. Ya, coba. Sekarang kita bikin A'antuna ammatun mahmudin. ya. Kalau sudah masuk dalam kalimat karena dia sebagai mudhof, harus kita hilangkan tanwinnya. Ya, berarti menjadi a'antunna Ammatun. A'antuna ammatun mahmudin. ammatu. Ya, ammatu. Karena dia mau kita gabungkan dengan kata apa? Mahmud. Mahmudin. Berarti menjadi a'antunna ammatu mahmudin. Ya. Ya. Jadi tidak boleh boleh tanwin. Ya. Kenapa tidak boleh tanwin, Bu Diana? Karena itu nama ya. Apa? Yang Muhammad ammatu tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena Mahmud itu ya. ya, Yang karena ada bersandar itu ya. Ada karena Mahmud. bersandar ya, karena idofah namanya. Ya, kita idofahkan ke kata Mahmudin. ya. Kepunyaan kan? Jadi bermana Iya. bermana kepunyaan. Ya. Jadi apakah kalian bibinya Mahmud? Ya, gitu ya. Seorang laki-laki bisa punya bibi? Bisa ya, sangat memungkinkan. Jadi ya, oke. Oke, oke, ada keperluan Bu Ami. Bu Ami ya, taib. Khair insyaallah. Taib. Antunna ammatu Mahmudin, ya, apakah kalian bibi-bibinya Mahmud? Bibinya Mahmud. Ya, di sini kita perlu konsentrasikan perhatiannya pada kata ammatun, ya, tiba-tiba menjadi ammatu. Ya, dia berubah menjadi ammatu tidak bertanwin karena kita susun ya. Ini ammatu sebagai mudhof ya, Mahmudin sebagai mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih di sini kelihatan ya kasroh. Ya, kasrotun. Nah, bisa ya? Ya, begitupun dengan kata a'mam ya. Lihat kata a'mam di sini tidak bertanwin. Aslinya dia bertanwin a'mamun. Tapi kalau kita mau gabung dengan kata Mahmud ya, jadi bermana kepunyaan ya, a'mamu Mahmudin. Ya, seperti itu ya. Nah, baik. Silakan pertanyaan lagi. Sebenarnya belum bisa ngerti sih Ustaz. Belum bisa ngerti apanya, Bu? Yang masih nanti mau saya ingat-ingat lagi nih Ustaz. Mudhof ilaih. Bukan ini sih ammatu ini Ustaz. Ammatu ya, ammatu Mahmudin. Ini ya. kan yang irregular ya Ustaz, yang tidak beraturan ya Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat dia beraturan. Oh, beraturan ya. Untuk kata ammatnya ya, ammatun ya, ammatun ini bentuk jamannya berarti menjadi ammatun. Ammatu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata bentuk jamannya itu pakai alif ta, maka dia beraturan. Ya, dia beraturan. Ya, beraturan untuk yang muannas. Yang muannas. Ya, muannas. Kalau beraturan untuk yang mudzakar, pakainya apa? Kalau yang mudzakar dia pakai waw dan nun ya, mudarrisuna, muslimuna ya, mu'minuna ya, mukhlisuna ya. Nah, seperti itu dia pakai apa? Pakai waw dan nun ya. Tapi kalau untuk jamak beraturan untuk muannas itu pakai alif dan ta. Ya, alif dan ta. Cuman catatannya adalah Ustaz ngomong ini kalau enggak lupa ya. Nah, tapi dengan catatan tadi sebelum kita tambahkan alif dan ta, ini kita pangkas dulu. Ya, pangkas dulu tak marbutonya, kemudian kita pakaikan alif dan ta ya. Mudarrisatun berarti menjadi mudarrisatun. Jadi jangan mudarrisatun langsung kita tambahkan ta alif sama ta, nanti berubah menjadi mudarrisatatun ya, menjadi mudarrisatatun dia. Padahal bukan mudarrisatatun, harusnya mudarrisatun ya, mudarrisatun. Oke. Baik. Bisa ya? Oke, silakan pertanyaan. Oke, Bu Bulan dulu. Oke, silakan Bu Bulan.
Jadi ringkasnya kalau yang beraturan muannas harus pakai ta dan alif. Ayo alif Boleh dan ya? ta. Nah, Kalau yang muzakkar nun dan waw gitu kan Ustaz? nun dan waw. Waw dan nun ya. Wow, dan Waw ya. dan nun. Oke. Ya. Nah, Syukran. ahsanti. Taib. Hmm. Nah, afwan. Berikutnya Bu Budi, ada pertanyaan? Pak Ustadz, Bu. Oh, Bu, tadi Ustadz, Bu Diana ya? Oh, Bu Diana, tafadhali. untuk yang kasus ini Ustadz, kan apakah alasannya ya Ustadz, ini salah satunya itu alasannya, kan ini yang kita sesuai supaya menjadi nama Mahmudin itu kan nggak mungkin kita ganti jadi, memang ditulisnya kan sudah Mahmudin, nggak mungkin jadi Mahmudun ya. Ya. Itu kan sudah baku nama orang. Makanya yang kata di belakangnya yang menyesuaikan. Itu Ustaz. Yang Amanya itu yang Amam, ini kita harus sepakatkan dulu ya. Iya. Ya, kita harus sepakati yang mana depan, mana belakang dulu nih. Taib. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, kan kita belajar dari kanan ke kiri. Ya. Nah, yang paling kanan itu ke depan apa belakang? Paling depan. Depan ya, ya. Jadi paling kiri ke. Lebih tepatnya sebelum dan sesudah kali ya Ustaz ya. Sebelum dan sesudah aja ya, oke. Ya. Nah, Ya. Tadi Bu Diana untuk kata Mahmud, kemudian kata sebelumnya Amam ini kenapa? Kan yang disesuaikan itu adalah amanya itu. Karena Mahmudin itu kan Mahmudin itu nggak bisa dihilangkan kasronya, tanwinnya, nggak mungkin jadi Mahmud gitu kan Ustaz. Maka yang menyesuaikan adalah kata sebelum Mahmudin itu. Kalau yang dia bukan nama orang kan misalnya katakan mudarisuna, mudaris atau mudarisu gitu kan Ustaz. Tapi karena dia ini namanya sudah sakal, udah kekunci, maka pasti, kata yang di belakang yang sebelum Mahmud itulah yang menyesuaikan supaya menjadi tetap namanya kasrotain itu. Kasrotain, oke. Sebenarnya Anda masih mencoba memahami pertanyaan Bu Diana ya. Jadi maksudnya adalah kata Mahmud ini coba kita ganti dengan kata lain, misalnya kata mudarris coba. Ya. Kalau kita bilang a'mamu mudarrisin, boleh nggak a'mamu mudarrisin? Ya, a'mamu mudarrisin artinya a'mamu mudarrisin, paman-pamannya guru. Nah, pertanyaannya di mana Bu Diana? Di kata mudarrisin apa? Saya pikir karena itu Mahmudin itu udah tulisannya Mahmudin, jadi dia nggak bisa diapa-apain lagi. Maka amanya ini yang disesuaikan supaya dapatnya ya disesuaikan tetap posisinya kasroten. Nah kasus Ustadz ngasih contoh yang berikutnya ternyata nggak begitu. Ya, ahsanti. Gitu. Ya, Mahmudin. Jadi mudarrisin boleh. Jadi kita harus tahu dulu Mahmudin ini kan aslinya apa? Mahmudun. Itu maksudnya ya. Mahmudun. Iya. Ya, jadi Mahmudun berubah menjadi Mahmudin kenapa? Karena mudhof. Ya, mudhof ilai. Mudhof ilai, ya. Jadi kepemilikannya ini seperti kita belajar tentang kepemilikan kitabu. Kalau kita bilang bukunya Mahmud, berarti kitabu Mahmud ya. Kitabu Mahmudin. Ya. Itu kan berarti bukunya itu sama Mahmudnya itu jadi mudhof sama mudhofun ilaih gitu. Benar, ya Ustaz. Ya, mudhof dan itu maksudnya ya begitu. Ya, jadi bukan sama kitabnya tapi nya dan Mahmudnya ini ya Ustaz. Ya, ahsanti, sahih ya. Bukunya Mahmud, atau kita bisa artikan di sini ada kata yang kita selipkan, buku milik Mahmud. Ya, begitupun di sini kita selipkan kata milik. A'mamu Mahmudin artinya paman-paman milik Mahmud. Paman-pamannya Mahmud. Ayo. Seperti itu Bu Diana. Apakah sudah terjawab? Ya. Setelah Ustaz kasih contoh yang mudarisin itu iya. Oh, ternyata bisa. Bisa ya, bisa yang lain ya. Atau jabat predikat lain bisa predikat lain bisa. Nah, ahsanti ya. Contoh kata lain boleh. Jadi tulab juga bisa. A'mamu tulabin ya. Tapi kita harus tahu ya bahwasanya kalau nama orang ini sudah ma'rifah walaupun dia tanwin. Ya, berbeda dengan kata tadi mudarrisin. Ya. Kalau kita artikan secara arti yang mendalam ya, a'mamu mudarrisin artinya ini terlalu apa ya? Terlalu susah untuk diterjemahkan.
Ammu ya, kita pakai saja kata ammu. Apa arti ammu mudarrisin? Ya, kita pakai tunggal aja supaya tidak menerjemahkan terlalu panjang. Ammu mudarrisin artinya paman seorang guru. Seorang. Jadi gurunya itu kita nggak tahu. Berbeda kalau kita pakaikan alif lam ya. Sama, dia tetap posisinya sebagai mudhofun ilaih, cuman kata mudarris di sini tertuju pada salah satu orang. Ya, ammul mudarris artinya pamannya guru itu. Beda kalau kita bilang ammu mudarrisin ya, paman seorang guru, pamannya seorang guru. Kita nggak tahu gurunya yang mana, tidak ditentukan. Ya, itu perbedaan antara yang tanwin dan alif lam. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, silakan. Bisa ya? Oke. Mahmud ya, Mahmud itu karena dia sebagai mudhofun ilaih akan berubah menjadi. Oke, kita lanjut. Ya, di sini juga kita akan lihat di sini ada mudhof ilaih ya. Raqam sittah tadi raqam khamsah ini Budiana ya. Yang ini benar nggak? Raqam khamsah tadi Budiana terakhir ya? Iya. Ya, oke. Nanti kita bawa Budi ya. Tepatnya Bu Budi. Ya, nomor 6 ya Ustaz ya. 6, nomor 6, raqam sittah. Antum apa itu? Antum Abnaul benar. mudiri. Aywa, antum abnaul mudiri. Nah, ahsan. Sekarang kita akan rubah menjadi. Ya, ini bukan menjawab pertanyaan tapi merubah ke dalam bentuk muannas. Oke. Muannasnya apa? Antunna. Oke. Ya. Karena ditanyanya antum di sini kan abna. Berarti kata apa yang kita rubah? Abna. Ya, kata abna yang kita rubah. Ya. Abna menjadi banaun. Banatu. Ya, banatu. Kalau abnau itu anak-anak laki-laki, kalau banatu anak-anak perempuan. Ya. Antunna banatul mudarisi. Mudiri. Ya. Mudiri. Nah, ahsanti. Antunna banatul mudiri artinya apa? Apakah kalian anak-anaknya? Ya, anak-anaknya. Anak-anak perempuannya dari kepala sekolah itu. Dari kepala sekolah itu. Ya, ahsanti, sahih ya. Antunna banatul mudiri. Ya. Boleh kita terjemahkan apakah kalian anak-anaknya pimpinan? Sekolah. Cuman memang percakapan ini ditujukan kepada yang perempuan. Ya, jadi dalam kurung perempuan ya. Antunna banatul mudiri. Ya. Seperti itu ya. Di sini untuk kasus pertanyaan Budiana tadi. Ya, jadi mudir di sini kasroh kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhofun ilaih. Nah, ahsanti. Tip berikutnya Bu Novi, tafadhali. Antum aba'ut tolibi. Tullabi. Aywa. Antum aba'ut tullabi. Aywa. Kita rubah menjadi antunna. Benar. Aba'u apaan Ustaz? Aba ini bapak. Ya, Bapak. berarti lawannya apa? Ibu. Ya, bukan lawan ya, maksudnya lawan kata ya. Antunna. Antunna. itu ya Ustaz ya. Ya, amam sama amat segitu ya maksudnya. Oke. Antum aba'ut tullabi berarti antunna ya ummahat. Ya, Ana sering bilang ummahat maksudnya apa? Ibu-ibu ya. Ya, ummahat. Ya. Ummahatut tullabi. Ya, kata tulab tidak perlu dirubah. Yang kita rubah ini hanya kata aba menjadi ummahat. Ya. Apakah kalian ibu-ibu dari para siswa gitu ya? Antunna ummahatut tullabi.
Ya, karena memungkinkan para siswa punya ibu. Ya, bukan memungkinkan ya, wajib ya. Orang nggak mungkin nggak punya ibu ya. Nah, bisa ya, begitu? Insya Allah Ya, Ustaz masih baik. bingung. Itu loh Ustadz, yang mudhof nilai itu suka kan nggak kelihatan ada di situ nyelip. Sebetulnya ada tapi nggak kelihatan. Itu Ya. yang bikin suka kok jadi mudhof nilai ya, mana pasangannya gitu. Ternyata memang harusnya ada tapi nggak ditulis gitu. Nanti, taib. Jadi begini ya. Jadi untuk mudhof ilaih, ya memang ini butuh apa namanya? Pertama memang butuh banyak latihan. Yang kedua, teori inti dari mudhof ilaih. Kata itu bisa jadi mudhofun ilaih itu karena kita harus gabungkan dia bermana apa? Bermana kepemilikan ya. Ummut tolib bermana kepunyaan, atau dia bermana dari, ya bisa bermana dari, bisa bermana untuk, ya ini untuk mana-mana apa? Namanya mudhofun ilaih. Dua kata itu digabungkan menjadi mudhof dan mudhofun ilaih karena bermana antara dua ini, bisa bermana dari atau bisa bermana untuk. Ya. Abnaul mudiri. Ya, atau bisa bermana untuk atau milik. Ya, untuk itu maksudnya milik sama. Abnaul mudiri. Berarti ini anak milik pimpinan atau anaknya. Ya, pakai katanya aja kita singkatan dari kata milik itu pakainya. Anaknya pimpinan. Ya. Bisa ya? Nah, sekarang kayaknya dulu Anda pernah coba ya ngetes dua kata yang bisa hubungannya ini mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, contoh misalnya kita bilang dalam bahasa Indonesia. Kita bilang jangan dalam bahasa Arab ya. Misalnya kita bilang misalnya kata kitabun ya. Kita tidak pakai ini nih. Kita tidak pakai harokat ya. Di sini ada kata ya kitab sama jadid. Ya. Sekarang pertanyaannya, hubungan dua kata ini kalau kita mau baca, hubungannya apa? Bisa nggak mudhofun ilaih? Buku yang baru gitu kan kalau dari diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, kalau kita, Ahsanti, di sini akan berbeda pandangan kalau bagi siapa yang akan menerjemahkan. Kalau kita terjemahkan buku yang baru berarti harokatnya gimana? Buku yang baru berarti menjadi kitabun jadidun ya, karena jadidun ini kita anggap naat ya, karena naat itu kan kaidahnya apa? Dia ngikut ya, ngikut man'ut ya, ngikut man dari segi i'rab, benar ya, dari segi i'rab dia mengikuti. Nah, itu kalau kita mau artikan buku yang baru. Sekarang ada pandangan yang lain. Kalau kita mau artikan dia, misalnya ada yang berpikiran bahwa ini adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Kalau dia mudhof itu baru. Ya, kalau dia mudhof ilaih berarti kita coba dulu tulisannya. Kalau mudhof ilaih berarti menjadi kitabu jadidin. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa arti kitabu jadidin? Bermana kepemilikan, coba. Kitabu jadidin berarti bukunya si jadid. Jadid berarti nama orang. Gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah mudhofun ilaih itu nggak mungkin akan jadi sifat, pasti dia kata benda. Itu aja. Jadi ketemu kata benda dengan kata benda. Jadi ya, kata sifatnya nggak mungkin di belakang, Ustadz ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin kita jadikan ini kata. Kalau kita mau jadikan dia seperti ini, ya jadi kalau ada yang berpikiran bahwa dia adalah mudhofun ilaih, maka kata jadid ini akan berubah bukan menjadi sifat, tapi menjadi nama orang. Ya, misalnya contoh lain, ya kita bilang misalnya tulisannya ada baitu, ada tulisan kata bait, kata ada jamil. Ya. Sekarang kita tanya yang menulis, kita harus tanya, ini mananya apa? Ini naat atau nama orang? Karena bisa memungkinkan dua-duanya. Ya, memungkinkan dua-duanya. Jadi kalau ada orang Arab nulis nama seperti ini, nulis seperti ini, kita harus tanya dulu. Berarti ini nama si Jamil ya, rumahnya Jamil ya? Bisa jadi ini adalah
rumah yang Rumahnya bagus, rumah yang rumah bagus yang atau bagus, rumahnya Jamil. rumahnya Jamil. Ya. Mm-mm. Ya, itu tergantung dari siapa yang menyusun kalimat. Kalau dia susun pakai tanwin dua-duanya, maka ini bermakna rumah yang baru. Tapi kalau dia susun dengan cara mudhaf mudhafun ilaih, ya, disusun dengan cara mudhaf mudhafun ilaih, karena mudhaf mudhafun ilaih itu bermakna kepemilikan, maka tidak mungkin kata sifat memiliki, tapi ini jadi nama tapi orang. jadi nama orang, jadi rumahnya Jamil. Baitu Jamilin maksudnya rumahnya si Jamil. Tapi kalau baitun Jamilun rumah yang bagus. Ya. Itu gunanya ya kita bisa pemetaan kalimat apakah dia sifat atau nama orang. Atau nama orang. Ya, seperti itu. Bisa ya? Insyaallah. Ya, jadi harus ini memang bisa menimbulkan pergulatan ini. Pergulatan. Tapi kan kita harus lihat kalimat apa, gitu kan. Ya, makanya kita harus lihat kalimat secara utuh. Ya, betul. Kalimat secara utuh apakah dia menuju pada bermakna sifat atau bermakna orang. Ya. Atau misalnya begini. Nih, sekarang anak kasih oke, misalnya begini. Ada kata ya, kemudian ada Jamil. Kira-kira ya perkiraan nih dari ummahat semuanya, kata Jamil di sini cocok nggak jadi sifat atau lebih cocok jadi mudhofun ilaih? Silakan. Ini umi ya? Apa sih? Ya, pokoknya ada kata artinya apa? Ibu. Di sini ada kata Jamil. Ya. Kira-kira kata Jamil. Ya, sekarang kita akan coba Jamil di sini lebih cocoknya menjadi mudhofun ilaih atau jadi na'at. Silakan berdiskusi dulu. Na'at. Oke, yang na'at. Oke. Na'at nomor 1, siapa yang milih na'at? Saya. Oke, Bulan ya, 1. Ada lagi? Berarti yang lain? Yang lain mudhofun ilaih apa enggak bermilih? Bingung ya? Kayaknya milik ya, jadi ibunya Jamil kalau kata saya. Oke. Ahsanti. Taib. Jadi sekarang kita coba jawaban Bulan dulu ya. Kalau seandainya kita pilih bahwa Jamil ini adalah na'at, maka kita harus tahu hukum daripada na'at itu mengikuti man'ut. Ya. Yang dia ikuti apa? Bukan hanya sekedar i'rab, tapi yang harus diikuti mudzakkar muannas juga. Kalau kita maksud adalah seorang ibu yang jamilah, yang cantik, maka harus harusnya jamilatun ya, pakai tak marbutah. Tetapi kalau yang kita nah, di sini kita lihat jamilnya pakai tak marbutah enggak? Enggak, berarti gagal ya. Maksudnya tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa kita jadikan ini sebagai na'at. Ya. Jadi sebenarnya ada sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal yang bisa membentuk ya, menguatkan kita untuk menentukan apakah ini na'at atau mudhofun ilaih. Ya, maka di sini yang paling cocok adalah apa? Ummu Jamilin berarti. Karena dia sebagai mudhofun ilaih, Ummu Jamil artinya ibunya si Jamil. Bisa ya? Ada gambaran? Iya, Ustaz. Ya, agak terang sedikit ya. Sekarang agak terang dikit. Agak terang dikit. Dikit lagi. Dikit ya. Lupa lagi ya, Bu. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu susunan ya. Susunan sekarang yang kita sudah ambil sekarang. Ustaz. Nah, silakan Bu Novi. Tadi jadi kalau mau na'at man'ut ummun jamilatun gitu. Benar, ummun ya. Benar, ummun ya. Di sini harus pakai tanwin. Ummun kemudian jamilatun. Baru itu sifat ya, Ustaz. Baru itu jadi sifat. Ya, baru itu jadi sifat. Nah, ini baru agak terbuka, Ustaz. Ya. Kalau nggak pakai harokat berarti sesudah lamnya itu jamilatun harus ada tamar butoh di belakangnya, Ustaz ya. Ya, benar. Kalau yang kita maksud ya, kalau si penulis kata ini yang dimaksudkan adalah kata sifat, maka harusnya dia pakai kata jamilah. Ya. Jadi kata jamilah itu pakai tak marbutoh. Itu harus. Kalau yang dimaksud adalah mensifati kata Ya. Tapi kalau tiba-tiba dia datang ini muannas. Tiba-tiba di sini ada kata sifat tapi bukan muannas, malah muzakkar. Maka pastikan dia ini bukan sifat. Pasti mudhof dan mudhofun
ilaih. Pasti mudhof ilaih. Nggak ada yang lain. Ini ngobrolnya lama ini Ustaz. Oke. Mikir dulu kan. Mau ngomong mikir. Maklum ya Ustaz Sebenarnya ya kita. Ya kalau kita melihat seperti itu memang dalam pembelajaran memang kelihatan kayak lambat. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu jadi gampang sebenarnya. Gampang ya. Iya. Jadi jangan dikira orang Arab itu berbicara itu mikirnya lama, enggak. Karena sudah menjadi kebiasaan. Udah biasa. Kata-katanya itu aja. Ya enggak kemana-mana udah. Orang Indonesia ya berbicara seperti biasa ya. Kalau kita jelaskan ke orang Arab dia bingung. Kenapa kok ada kadang ada me-nya, kadang nggak pakai me, tiba-tiba di belakang ada kan dia bingung ya. Itu. Iya. Jadi tiap bahasa itu emang punya ciri khas masing-masing. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Kita sudah waktu ya. Jadi kita Ya udah nggak berasa ya Ustaz. Aduh, nggak berasa betul. Udah mulai panas ya Bu. Detik-detik terakhir baru terbuka. Detik terakhir ya. Udah. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu silakan ditanya. Kalau belum paham nanti kita akan jelaskan kayak tadi. Jadinya kan paham. Enak gitu ya Bu. Sama naat man'ut. Ya. Sabar ya Ustaz ya. Dengan kecerewetan kita. Cerewet apa cerewet Bu? Oke, berarti ini kita tutup ya. Ya, ada pertanyaan terakhir lagi? Kelas ya. Jadi kalau mau dilihat lagi video ini sudah direkam, silakan dilihat untuk lebih paham lagi ya. Tapi kalau bagusnya ada punya catatan-catatan kecil ya, ada catatan-catatan kecilnya. Oke, kita tutup ya, nakhtatimu. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang kita pelajari hari ini ya. Amin. Ya. Fatahullahu alaina. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Sehat ya Ustaz. Amin, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini sudah agak mendingan sekarang. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.